atau aplikasi. Iya. Nah kan kalau website agak berbeda lah ya sama aplikasi. Sama seperti halnya tadi yang dibahas, kalau seandainya reservasinya pihak tamu langsung, otomatis harus download dulu aplikasi gitu. Jadi seakan-akan kita itu menyaingi yang kayak Traveloka, Tiket.com dan lain-lain. Itu kemungkinan besarnya kecil gitu ya. Kalau seperti aplikasi seperti itu ya, aplikasi booking langsung lah, booking engine-nya. Nah itu kan tadi di invoice berarti kan ya yang sekarang tuh konsepnya. Ada yang dipaparkan dulu nggak sebelumnya biar saya takutnya nih ini tuh gimana gitu, apakah emang ngobrol kumaha kita yang pengen sesuainya, apa emang ada pengajuan ini nih yang bagus tuh gitu, misalkan yang gini misalkan, atau emang sesuai kita yang pengen bisa nggak dibuatkan seperti ini gitu, atau gimana ini? Ya intinya masih kapung kurang berenang pas praktek teh kita naon masalahna anu di dia, jadi iya kan iya yang dibikin lah si eta teh aplikasi teh berenang. Cuman untuk sekarang mah emang terus jantan 5 terus beres lah gitu, terus presentasi terus tanda tangan di nanti laporan lagi terus jantan coba laporan nanti. Iya Bu. Ini akhirnya berarti ya Tiga skripsi. Kerja praktek udah itu. Kalau yang gini tugas fakultas atau emang mata kuliah? Ini fakultas sih, di setiap fakultas teknik semua prodinya ngewajibin buat kerja praktek gitu. Jadi kayak coba mencari masalah di di perusahaan. Nah nanti dicoba buat dianalisis gitu, kira-kira dibikin aplikasi kayak gimana tuh. Tapi kalau yang gini harus ada hipotesa nggak sih? Apa nggak perlu? Harus sih. Iya, di sini juga. Hampir kayak skripsi. Sama babnya 1-5 juga? Enggak. Tapi ini sampai 4 sih. Oh, 4. Sampai data berarti ya? Analisis perencanaan. Itu di bidang ada macan lagi liar. Itu aktivitasnya, rangkaian aktivitas. Dari awalnya tamu villa langsung ke media item pemesanan. Ari saur akang kumaha kang anu diperlukeun hal sementara apa hari ayeuna masih eta invoice. Nah, kan hari makan udah beres lah gitu. Iya. Cuman berenang harapan ke depan teh ya tiasa jadi gambaran terus teh meskipun prakteknya udah selesai oge masih komunikasi siga misalkan nih masalah naon sih di perusahaan teh. Jadi apalah peluang-peluang nanti ketika lulus teh nu dibutuhkan perusahaan teh iya gitu. Terus teh nya sebelum lulus oge mun berkenan mah gitu kan, misalkan mau ngebantu sekarang apa yang dibutuhin misalkan teh ya sekalian latihan oge gitu kan. Jadi lebih terarah gitu ya? Ya lebih terarah. Ternyata di dalam perusahaan teh iya problem teh. Saya oge kan sempat nyari-nyari siga anu aplikasi berbayar. Terus teh sigaan di bidang administrasi keuangan oge masih keneh manual kan. Eta oge sigana teh upami ieu tiasa ngadamel aplikasi siga kieu, ngadamel aplikasi eta oge akuntan lah. Sigana tiasa gitu. Daripada dasarna mah meureunna siga naon teh bikin aplikasi nama sama gitu. Cuman daleman-dalemanan fiturnya.
memang udah ada gitu hari ini mah. Outputnya aplikasi berarti ya? Ya aplikasi. Mau nanya, kalau misalkan website itu berbayar sama gratis ada perbedaan yang signifikan? Ada sih, ada perbedaannya. Jadi kalau misalkan yang gratis tuh terbatas nanti tamunya gitu, kayak wah ini tamu nggak bisa banyak-banyak di menggunakannya gitu. Jadi kalau kayak misalkan nih bebarengan ada 100 tamu misalkan berkunjung, nah itu kayaknya bakal ngelag gitu, bakal error lah. Berarti lebih dari penggunaan situsnya aja yang bakalan problem. Ya, Kalau terus dari fitur juga misalkan kayak memori gitu kadang terbatas. Misalkan kalau si tamunya makin banyak, reservasinya makin banyak gitu kan, makan memori. Nah itu yang bikin masalah di kalau misalkan gratisan gitu. Ya memang hosting enaknya berbayar. Kalau hosting Fiturnya mah sama. fiturnya sama. Fiturnya ada mungkin kayak memorinya ditingkatin lagi, bandwidthnya ditingkatin lagi gitu. Jadi bisa lega, tamu bisa banyak yang datang, yang ngelihat gitu, yang berkunjung. ya sebenarnya sih pendapat sih kalau untuk aplikasi kayaknya kendalanya itu ya, kayak harus kamu download dan lain-lain. Terus kayaknya kita harus bersaing sama yang emang udah punya nama lah kayaknya. Cuma kalau untuk website masih bisa di gimana dipikirkan lah gitu. Apalagi mengenai sebenarnya kalau reservasi kita itu ada kendalanya gini. Kita itu meminta data ke tamu. Ya. Kita masukkan data, cuma database-nya kita nggak kerekap, ya kan, gitu kan. Nah itu yang jadi problem database tamu itu, mungkin hitung ada ribuan itu nggak, ya datanya ada cuma harus dicari manual gitu. Yeah. Itu yang sebenarnya jadi kayak pengennya kita sih data itu ya emang sumber penting lah buat kita, yang emang udah ada database-nya. Di saat kita mengirimkan promo dan lain-lain ya tinggal satu kali klik lah gitu, udah kekirim ke semua data yang kita terima. Nah itu sih yang ini mah cerita problemnya ya, yang kepengenan kita gitu. Pertama sih data tamu yang emang langsung terkoneksi gitu. Pertama kan data tamu itu yang dikirimkan itu nama, nomor telepon, sama email. Nah itu kalau misalkan tiga hal itu kalau emang udah koneksi misalkan ke WA-nya nge-blast ke semua tamu, ya kemungkinan memudahkan kita untuk melakukan promosi lah gitu. Itu yang pertama, karena bakalan contoh misalkan kita ada cancelan atau apa, itu bakalan diinformasikan cepat lah gitu ke tamu. Jadi kesannya itu kan lebih ke pribadinya dia gitu. Kan saya juga kadang sering menerima promo dari yang lain lah gitu ya, yang WA gitu. Mungkin itu sih database untuk tamu, data email sama nomor telepon tamu. Itu yang pertama kendala di kita itu. Jadi kita punya data yang emang data ini mahal, tapi kita nggak bisa memanfaatkan data itu. Itu yang kendalanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari segi booking engine dari tamu itu sih kita fleksibel ya. Apakah kan poinnya gini, apakah kita yang masukin data tamu atau tamu sendiri yang mau masukin datanya gitu. Setelah kita sebenarnya gimana, mungkin nanti dari pihak manajemen gimana bagusnya. Apakah kita misalkan tamu setelah transfer itu kita kasih link buat tamu ngisi datanya langsung, kirim bukti transfernya langsung dimasukkan di sana, terus langsung masuk datanya gitu. Apakah emang kita minta tamu tulis datanya, kita yang input manual gitu. Itu tergantung dari pihak manajemen sih gimana bagusnya kalau seperti itu. Apakah emang yang tadi itu kita nggak terlalu bermasalah sih soal seperti itu kalau untuk booking engine-nya. Jadi kalau misalkan seandainya bentuknya aplikasi, ya otomatis kita yang bakal masukin gitu sih poinnya. Kalau emang bentuknya website yang emang bisa diakses sama tamu,
setelah mungkin nanti kita kan ada kriteria tamu ya yang tanya-tanya aja atau emang gimana gitu istilahnya. Mungkin jangan dulu dikasih link gitu. Setelah udah DP baru dikasih link untuk mengisi data. Jadi data itu khusus untuk orang DP. Gitu sih. Jadi kadang gini, ada website itu Eton aja bikin website itu bisa booking sampai transfer di website gitu tanpa tanya-tanya gitu. Jadi kayak nanya tanggalnya, available atau enggaknya, villanya, ke apa, caption untuk fasilitas dan lain-lainnya udah termasuk dan komplit lah gitu di sana. Cuma kalau saya kurang begitu sih kalau emang tamunya harus menggunakan apa ya, web semua gitu sampai ke selesai gitu. Ya mungkin bagus, cuma kayaknya kita gimana ya istilahnya, kayak kurang ada komunikasi lah sama tamunya. Nah, dan itu kita perlukan karena kan kita mau chat untuk H-1 kedatangan dan lain-lain gitu. Makanya kita sebenarnya nggak apa-apa untuk komunikasi terlebih dahulu via WA. Tapi nanti setelah itu mungkin ada yang tadi, apakah setelah DP udah fix tanggal dan lain-lain villa unitnya, apakah datanya diminta ke dia kirimkan, kita input, atau dia yang isi sendiri. Itu aja sih poinnya kalau untuk dari segi pengisian data. Nah, jadi nanti berurutan nih, setelah ngisi data terus datanya kesimpan dengan baik gitu kan. Database-nya ada, email, nomor teleponnya ada, kita mau bikin promosi dan lain-lain udah langsung connect gitu. Kalau apa sudut pandang dan keinginan gitu. Terus dari segi invoice sebenarnya bisa dibilang cukup ya kan. Yang ada juga kita kan invoice itu cuma untuk koneksi data, beberapa data kayak unit villa, harga dan lain-lain dikonekkan ke laporan yang ada di Excel gitu. Jadi disinkronisasi aja itu gitu, untuk hal tersebut gitu. Cuma sebenarnya nggak terlalu ada apa ya problem. Cuma kalau emang kiranya ada harus ini bagusnya gini nih, misalkan kayak si invoice ini tuh udah yang kemarin kan di hotelier itu yang agak kepakainya si invoice-nya terkirim langsung ke email pembooking ya tamu. Tapi itu pun kalau via email kita kurang gimana ya istilahnya, kita kan chat-chatan di WA nih. Kita ternyata kirimnya ke email gitu. Emang sih harusnya seperti itu. Cuma kadang tamu itu pengennya lebih mudahnya itu ke WA langsung gitu. Karena kan kalau misalkan lupa tinggal cari di WA dia gitu untuk chattingan dan lain-lainnya. Lebih efektifnya sih ke WA dia untuk ngirim invoice itu gitu. Itu aja sih kalau untuk invoice kita. Nah kita tapi sekarang udah ini belum Kang, invoice itu dikasih ke tamu si invoice-nya apa emang lembarannya cuman file aja sih sekarang. File. Jadi pas tamu check in tuh cuma nunjukin filenya gitu. Nunjukin filenya, terus ada sistem kita ngasih buktinya nggak setelah lunasnya? Enggak sih. Jadi via udah aja gitu check in. Oke, minta nanti kan udah pelunasan, paling minta invoice lagi yang udah lunas. Jadi tetap via WA gitu tanpa ada fisik ya. Sebenarnya itu nggak jadi problem juga ya, nggak masalah seperti itu sistemnya gitu. Kayak yang penting kan tamu itu gimana ya, ada bukti lah gitu untuk apakah sudah lunas atau belum gitu. Itu nggak masalah sih. Nah terus lanjut ke masalah keuangan mungkin ya, data keuangan. Sebenarnya ada harapan saya tuh, emang saya itu bukan lulusan akuntansi lah yang nggak ngerti gitu ya, nggak terlalu ngerti apa yang harus dicantumkan dan lain-lain. Cuma ada kepengen juga sih kayak kita tuh ada data untuk apa istilahnya pajak, ada data untuk istilahnya apa ya, ada jelas lah gitu gimana ya, sekarang juga jelas sebenarnya, cuma bisa nggak ya gitu, kayak harapan saya tuh bisa nggak sih ya si keuangan ini tuh digital tapi standarnya standar laporan keuangan bukan negara ya istilahnya, yang diinikan dari akuntansi lah gitu. Kan ada beberapa item yang emang kita sekedar ya pemasukan, pengeluaran,
beban ya udah itu aja gitu tanpa ada misalkan peralatan apa aja misalkan terus kayak perlengkapan apa aja gitu terus dikurangi untuk penyusutan dan lain-lain kita nggak ada gitu. Jadi kayak kita pengen sih harapan pengen gitu kayak item-item yang emang standar akuntansi itu ada gitu cuma kita bingung untuk mengaplikasikannya aja gitu untuk hal itu tuh. Dan untuk fungsi-fungsi detailnya kan harusnya ada ya maksudnya kayak aset aja nggak tahu ada berapa juta gitu. Nah itu kan kalau misalkan di akuntansi ada ya maksudnya kayak aset tetap aset tidak tetap dan lain-lain lah gitu. Terus kan ngitungnya gini kita itu kadang si unit dibangun itu belum tentu untung juga kalau seandainya emang semua detail itu dicantumkan lah ya kemungkinan seperti itu karena itu kalau ini kan kalau glamping lah misalkan bikin glamping itu di angka 300 juta gitu. Nah itu tuh sebenarnya kita kayak matoknya udah 300 juta gimana cara kembaliinnya 300 juta padahal kan dari 300 juta itu sebenarnya setiap tahun tuh ada penyusutan. Sekian sampai ke nol lah gitu istilahnya. Nah kita nggak ada hitungannya gitu penyusutan kan ada rumusnya dan lain-lain. Sebenarnya gini lah kita sebenarnya cukup untuk untuk item-item keuangan cuma kita kayaknya kalau misalkan pakai akuntansi keuangan kita lebih improve aja gitu untuk ternyata fungsinya ada uang ini tuh buat ini gitu untuk ini tuh buat ini gitu. Jadi kayak lebih terdata aja gitu si keuangan itu jelas gitu untuk fungsi-fungsinya lah karena kita aja cuma gitu aja pengeluaran pemasukan kalau dari segi keuangan sih itu kendalanya di kita gitu. Tapi kalau misalkan dianggap cukup atau tidak ya menurut saya cukup gitu cuma ya tadi ini lebih ke harapan aja biar lebih tahu fungsinya aja kita aja belum tahu misalkan kayak liabilities itu apa misalkan kayak harga pokok produknya berapa gitu misalkan lain-lain lah bahasa akuntansi gitu yang emang kita aja belum tentu ngerti cuma pasti gini maksudnya kayak orang itu menciptakan hal tersebut itu pasti dengan fungsinya gitu dan kita tidak memanfaatkan itu dan tidak mengerti untuk fungsinya apa itu aja sih lebih ke arah sana jadi kepengennya bahkan dari penentuan harga aja sebenarnya kadang ditentukannya itu detail loh gitu kita itu cuma lempar harga tanpa ada gimana kalau ditanya kenapa harganya segitu ya pengen segitu kayak gitu nggak ada alasan datanya lah. Nah saya pengennya alasan kan kalau akuntansi itu menentukan harga aja detail gitu ada jelas ya bukan masalah produk aja jasa aja itu tetap ada hitungannya contoh misalkan kalau dari segi villa gitu kita nggak ngitung misalkan dalam satu tamu itu bebannya apa aja gitu kayak harus kan harusnya mah ada ya kayak contoh misalkan dari segi wifi nih tamu menggunakannya itu misalkan berapa mega kalau dalam mega itu kita akumulasikan dengan nominal uang misalkan dalam satu bulan misalkan habisnya 400.000 nih satu tamu itu kira-kira habisnya berapa nih misalkan habis 12.000 atau misalkan 30.000 otomatis kita cantumin nih 30.000 modal awal untuk wifi untuk air kira-kira per tamunya habis berapa kan harusnya sedetail itu ya terus untuk bersih-bersih kita cleaning berapa galon kita berapa gas berapa kita harus sebenarnya harus mencantumkan itu semua sedetail mungkin gitu kita akumulasikan lah dalam satu tamu menginap itu kira-kira si villa itu habis berapa gitu kan harusnya menentukan harga juga seperti itu detail lah bener-bener detail lah gitu kayak misalkan untuk pelayanan bahkan ya gaji karyawan itu kira-kira satu tamunya tuh kena berapa gitu kan didatakan kita misalkan hitunglah satu tamu untuk menginap itu dapat di angka 500.000 kita kan udah tahu nih modalnya 500.000 untuk semuanya kita kalau untuk menambahkan keuntungan kan udah langsung kelihatan dalam persen misalkan 100% atau berapa persen jadi detail seperti itu kita lebih enak sih jadi setiap tamu masuk kita langsung pisahkan nih untuk bebannya gitu
Jadi kita beban sini udah pajak udah semua ini. Nanti tinggal bagi-bagi nih, ini masuk ke sini, ini masuk ke sini. Jadi pertama itu kita lebih enak untuk menahan bebannya gitu. Nanti kita keuntungan kita pisahkan gitu untuk bersihnya berapa gitu. Jadi setiap tamu itu kita nggak ngambil keuntungan yang kotor gitu, udah bersih aja. Sedangkan kotornya udah kebagi-bagi gitu. Gitu yang tersebut. Harusnya sih seperti itu keinginan atau harapannya. Cuma ya kembali lagi kita kan ada keterbatasan kita, bahkan yang ngerasa lah SDM kita aja masih kurang lah gitu. Tapi kan tetap lah istilahnya gimana ya, sebisa mungkin kita tuh pengen nge-upgrade diri kita sendiri juga gitu. Makanya kayak ada kepengen gini, bahkan sebenarnya dari dulu aja sampai sekarang itu gimana ya, progresnya itu upgrade terus dari kitanya, dari sistemnya dan lain-lainnya. Kalau dulu sih kalau tahu mungkin kayak yang pemasukan sama pengeluaran itu masuk dompet aja semua tanpa ada data dan lain-lain. Jadi kalau misalkan kayak dikantongin gitu, ada pengeluaran kasih ya nggak tahu aja berapa angka pastinya. Sekarang kan mulai data ada keuangan dan lain-lain. Makanya dari data tersebut kita sebenarnya pentingnya itu kan mengambil keputusan ya buat kedepannya. Apakah misalkan dulu banyaknya kontrak villa itu, apakah kita tuh melanjutkan atau tidak, itu gimana ya, keuntungan kita punya data itu seperti itu gitu. Kita itu nggak akan mungkin ngerasa salah untuk mengambil keputusan itu, nggak mengira-ngira kayaknya ini untung deh, kayaknya nggak untung deh, nggak gitu. Tetap kalau kan kemarin ada kasus kita misalkan kontrak di angka 15 juta nih per tahun, dihitung-hitung yang SR6 itu kan dulu udah bebannya aja, kita ngitung bebannya aja hampir 20 juta gitu. Terus yang harus balik itu kayak kita intinya gini, kita pakai itu bagus-bagusnya malah nggak udah untung. Jadi kayak 15 juta ya kita masuk 15 juta gitu tanpa ada keuntungan lah gitu istilahnya. Jadi kan kemarin tuh dulu 5 kontrakan, total kontrakan ditambah beban dan lain-lain, totalnya berapa diakumulasikan sama pemasukan. Jadi pemasukan sama beban semuanya itu paling untung, paling bagus itu seimbang. Jadi nggak rugi nggak untung. Tapi kan tetap namanya usaha kan dasarnya Pak mengambil keuntungan. Jadi kalau seandainya kita nggak ada untung, kita capek pemikiran, capek tenaga dan lain-lain. Makanya dari sana kita ambil keputusan untuk stop, tidak memperpanjang villa tersebut gitu. Nah sampai sekarang ya merasa bangga aja kalau seandainya kita ngambil keputusan dengan tepat gitu. Nah itulah jadi dasar-dasar kita mengambil keputusan kalau seandainya berdasarkan data gitu. Tidak kan banyak lah benar-benar banyak lah yang perkiraan nggak mau kalau emang seperti itu gitu. Makanya kayak harapan seperti itu tuh biar ada penjelasan hal-hal lain lah dari villa-villa ini gitu. Jadi kan jangan sampai kayak kita itu nggak merasa gimana sih ada di lingkungan yang emang kita itu kemungkinan untung, tapi bahasanya kemungkinan gitu. Tidak ada angkanya gitu, udah pasti. Itu aja sih kalau untuk hal tersebut. Kan kayak kalau orang lain pasti ngelihatnya pemasukan SR misalkan di angka 2 digit per bulan, dia nggak tahu aja pengeluarannya berapa gitu ya. Makanya kayak gimana istilahnya, kita kan udah mendetailkan lah gitu hal-hal tersebut gitu. Mungkin program kedepannya kalau emang benar-benar udah semua itu terjalin itu ada lah gitu istilahnya, kayak kalau seandainya pengeluaran dan lain-lain kan kadang ada ACC tingkat 1, tingkat 2 kan gitu ya istilahnya kalau pengeluaran ke depan. Jadi lebih ada yang khusus misalkan megang peralatan dan lain-lain. Yaitu harapan ke depannya sih seperti itu aja sih. Jadi kalau emang tadi yang saya bahas mungkin bisa diuraikan satu-satu nih problem ini. Ada lagi kayak mungkin itu tiga
3 hal sih tadi yang disampaikan. Ya salah satunya mungkin dari segi pengeluaran apakah emang udah efektif atau belum gitu. Ke anak-anak apakah emang anak-anak itu lebih bagusnya misalkan seperti apa nih sifatnya pengeluaran itu. Kan sekarang dikasih uang, bon, tulis pengeluaran udah selesai gitu ya. Apakah emang di luar juga seperti itu atau emang ada beberapa tahapan untuk pengeluaran itu atau misalkan seperti apa gitu. Saya kurang mengerti juga kalau untuk sistem pengeluaran yang emang seharusnya gitu ya, emang seharusnya yang kita bisa ya seperti itu gitu. Terus dari nanti sistem itu ya mungkin ya dari sistem ini ya mungkin kan sekarang kayak walaupun digital cuma tetap menurut saya masih manual ya seperti laporan harian dan lain-lain kan seperti itu. Apakah saya bingung juga sih apakah itu efektif atau enggaknya. Tapi kan seenggaknya daripada tidak gitu ya kan sekarang mah mikirnya kayak daripada tidak ada sama sekali ya masih tetap harus seperti itu gitu. Nah, daripada tidak ada laporan sama sekali gitu. Tapi kan laporan itu kalau misalkan kita berpikirnya negatif masih gampang gitu, maksudnya kayak masih gampang diakalin juga gitu. Kalau misalkan ininya, cuma kan gimana ya kayak misalnya kayak Indomaret, Alfamart itu kayaknya ada istilahnya kemungkinan kecil untuk diakalin, tapi karena emang sistemnya udah bagus, ya semua mengandung resiko, pokoknya gitu, semua mengandung resiko. Gitu. Jadi kalau seandainya produk harusnya ada sekian, nggak ada sekian, ya walaupun emang nggak ada yang ngambil, ya ada resiko lah semuanya gitu. Apakah emang gimana ya? Kemarin sempat berpikir kalau emang seandainya pakai fingerprint dan lain-lain, tapi kayaknya gampang gitu kan, ya maksudnya kayak lebih mudah aja kalau pakai fingerprint juga, kayak nggak efektif aja gitu. Maksudnya kayak apalagi ditaruh di kantor gitu, fingerprintnya ya tinggal sare deh. Misalnya bangun harus fingerprint misalkan jam 7 gitu. Ya gitu tadi bangun tek tidur lagi kan data udah masuk kan. Jadi kayaknya kayak ketawa aja. Sebenarnya kayak gini lah, kita itu kita itu saudara semuanya, mempercayakan kepercayaan lah gitu pokoknya. Tapi pandangan saya sih tidak mungkin kita berpikir negatif kalau emang semuanya udah rapih gitu, udah data. Jadi kayak mengamankan kata saudara itu ya dengan ketenangan semuanya gitu, itu sih paling penting. Jadi kayak dari lapangan tenang, kita tenang, ya udah semuanya tenang karena semuanya gimana ya, menyadari bahwa tidak akan bisa membohongi data, itu aja, tidak bisa diakalin data gitu. Jadi nggak akan ada saling menduga dan lain-lain gitu. Itu sih harus menjaganya gitu. Jadi kadang kepercayaan itu sulitnya itu karena ngerasa seperti itu. Tapi kalau emang semuanya udah jelas ya ngapain harus. Jadi kayak saudara itu bukan lebih lengket kalau seandainya semuanya nggak ada kekhawatiran, itu aja gitu. Dengan menyadari data itu tidak akan bisa diotak-atik dan tidak bisa dibohongi gitu. Itu jadi poin-poin yang kita gimana istilahnya bukan keluhkan lah, harapan dari saya, harapan dari manajemen dan lain-lain untuk problemnya seperti itu. Adapun untuk misalkan nanti ke depannya diurai nih problemnya ini kayaknya kita ini concernnya kita nih bisa nih kita bareng-bareng kita diskusi aja, nggak masalah, kita diskusi. Contoh yang kayak tadi misalkan kita sebenarnya bisa gitu kayak masukin tadi itu kan poinnya laporan dan lain-lain di satu sistem, tapi kayaknya ini lebih efektifnya berbayar ya, kita diskusi aja gitu, nggak masalah gitu. Yang penting gimana ya, kita pengen yang terbaik tapi disarankan juga gimana bagusnya gitu. Jangan sampai kayak kadang-kadang ada yang gini ya sistemnya, karena emang kita nggak tahu ya kita pakai aja walaupun berbayar gitu. Nah kita tuh pengennya diingatkan kayak ini kayaknya nggak perlu bayar, ini udah cukup kok seperti ini gitu. Jadi kayak gimana ya, udah cukup aja, nggak usah terlalu berlebihan karena si pembayaran itu kayaknya terlalu tidak ada manfaatnya lah gitu istilahnya buat kita. Kayak contoh misalkan
Ada kalau maaf ya, kayak walaupun bukan apa akuntansi atau bukan arsitek, kayak sedikitnya lebih memahami ke segi pembangunan gitu kan. Dari segi pembangunan kan ada cukupnya, kayak misalkan contoh semen itu pengeras misalkan ya, karena emang pengen keras banget kita nggak usah pakai pasir, udah semen aja semua, kan nggak seperti itu juga gitu. Itu tetap harus sesuai panduannya lah gitu, tetap harus pakai pasir, harus pakai air, harus pakai semennya gitu. Jadi walaupun seandainya yang menguatkan semua itu semen gitu, tapi kalau dipasangkan semen semua ya percuma juga gitu. Nah maksudnya karena emang kita propernya di bangunan kita mengerti, ya kita pakai standarnya gitu, jadi kayak nggak berlebihan dan lain-lain. Nah kita kalau dari segi ini kan kita belum terlalu awam lah untuk memahaminya. Ya kayak tadi kalau seandainya emang perlu bayar seimbang ya nggak masalah, tapi kalau seandainya ini kayaknya cukup deh seperti ini aja, karena kan yang diperlukan juga seperti ini, nggak usah pakai yang berbayar, ya kita pengen seperti itu sih harapannya gitu. Karena kita terbuka sih, nggak menutup-nutupi gitu untuk hal tersebut. Ya mungkin itu sih yang bisa disampaikan. Mungkin ada tambahan kan? Ya mungkin ini mah sebagai gambaran mereka kan sekarang statusnya masih mahasiswa. Jadi diadakannya sama pihak kampus kegiatan kayak gini kayak gini manfaatnya gitu. Jadi si mahasiswa teh oh ternyata gini di perusahaan teh. Terus teh gambarannya kayak gini. Nah, jadi nanti output keuntungan untuk mahasiswanya teh oh ternyata gini-gini. Jadi ada prepare untuk nanti ketika lulus teh oh ternyata kayak gini gitu. Nah hal-hal kayak gini teh sebenarnya mah saya ketika mahasiswa mah naon sih gitu kan, naon sih kayak capek-capek atau cega ngobrol-ngobrol, padahal mah yang kayak gini-gini teh ketika lulus mah dibutuhkan ya. Pengalaman kayak pengalaman terus teh non jadi ada gambaran gitu. Yang mungkin itu sih untuk sekarang mah nyemberenan itu mah sebagai gambaran aja buat nanti. Nah adapun nanti misalkan teh ada ide-ide dari Fahad sama Olip, misalkan teh oh ada ide nih ini kita mah terbuka gitu, misalkan teh kesini silaturahmi lah gitu, ada ide gini-gini buat ini nanti biasanya gimana sih di lapangan, misalkan ada kita terbuka gitu. Jadi ya kedepannya bisa kerjasama atau gimana kan kita nggak tahu gitu kan. Dari hasil praktek di sini kayak gini, ketika udah pengalaman kayak misalkan buat ini aplikasi, sebenarnya kan adapun nanti misalkan ada permintaan ini itu dasarnya udah tahu gitu. Ya mungkin itu sih dari saya mah. Ya kadang gini ya, selama jadi mahasiswa yang prioritas atau yang diutamakan itu mungkinnya yang penting ini selesai. Kadang kan mungkinnya gitu, selesai ini udah cukup gitu, yang penting tanda tangan udah. Tapi sebenarnya nggak seberapa lebih besar gitu kalau pascanya gitu. Makanya yang paling penting itu sebenarnya setelah ini, mungkin ini penting gitu, tapi jangan dianggap nggak penting yang setelahnya gitu. Yang paling penting menurut saya sih setelahnya, karena yang bakalan selesai kuliah ya apa yang mau dikerjakan kan, poinnya gitu, apa yang mau dikerjakan. Nah inilah salah satunya yang harus dikerjakan. Pandangan saya sih nggak akan mungkin seseorang diambil perusahaan besar kalau emang tidak ada kemampuannya gitu loh, poinnya dari awal, skillnya dan lain-lain. Ya nggak akan mungkin juga kita bisa bikin karya yang besar kalau yang kecil nggak dikerjain gitu, nggak dibuat dan lain-lain gitu. Kita bisa koreksi perusahaan-perusahaan besar karena kita ada pengalaman dari awal. Kayak contoh misalkan Traveloka, ada satu sisi, misalkan satu fitur yang kayaknya ini bisa ditambahkan ini, misalkan contoh ada ide seperti itu, ya Traveloka nggak akan mau ngambil kalau seandainya siapa lu gitu kayak ngasih masukan seperti itu. Tapi kalau seandainya kita
membuat karya-karya seperti ini apa bertahap kita tahu perusahaan besar ada kekurangan atau pengen ada kritik dan saran, kita bakal lebih didengar, itu pertama Ya. dan bakalan dipergunakan. Makanya kayak yang gimana ya, yang menjulang ke atas itu yang dari awal kita tahu gitu. Tapi kalau seandainya kita nggak mencari tahu, kita nggak ngebuat, ya kita nggak mau ngasih saran apa gitu ke Traveloka, dan nggak akan mungkin didengar lah. Itu sih makanya kayak orientasinya kita harus perbaiki. Apakah kita tuh istilahnya gimana ya, kayak kita mengasah kemampuan kita di sisi ini, ya nanti semuanya bakal mengikuti bunyinya gitu sih. Jadi kalau seandainya kita aja belum bisa matang di satu sisi, ya bagaimana kita mau dipakai sama orang gitu, itu aja sih. Yakin sih semuanya bakalan indah lah pada waktunya. Ya yang penting itu aja, kita ulet, kita bisa satu sisi, kita memahami item-item yang, jadi gini, kita tuh harus belajar atau harus memahami yang belum ada gitu. Kayak misalnya kayak kita belum pernah ngerjain ini, gimana ya caranya ngerjain ini, kita cari tahu dan lain-lain. Kita dapat informasinya, kita bisa ngerjainnya, satu informasi kita dapat dan lain-lain gitu. Makanya kalau misalkan kita, contoh misalkan bisanya bikin A gitu, ya kita karena kita bisa ngerjain A, ya bikin A terus saja, tanpa kita berevolusi untuk mengerjakan hal lain. Karena kita nggak bisa aja ngerjain yang lain gitu. Tapi kan karena kita stucknya di A, ya istilahnya bisanya A, ya kita cuma dapat duit itu ya A gitu. Itu aja, nggak akan mungkin jauh dari A karena kita bisanya itu. Tapi kalau seandainya kita upgrade lagi, ya kita dapat duit dari A, dari B, dari C, kan seperti itu. Kalau emang orientasinya uang, kita nggak menutup kemungkinan lah, tetap lah semua orang juga kepengennya nanti angka atau nominal gitu. Tapi ya tetap, ya maksudnya gini, kesana itu prosesnya panjang, tetap harus dijalani lah gitu si proses-prosesnya itu. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan keinginan dan lain-lain. Yang penting kita enggak gimana ya, jangan ada di posisi yang asal lulus lah gitu. Itu aja sih, harus membuat beda lah dari yang lain. Nggak akan gimana ya, nggak akan sama hasilnya sama yang orang yang emang asal lulus. Yakin itu aja, nggak akan sama. Jadi kalau emang kita berbeda dari awal, ya kita istilahnya bisa menuntut beda juga di akhirnya. Jadi poinnya gitu. Tapi punten bukan apa ya istilahnya tuh, ngajarin, bukan ini, itu udah sama. Ini ngomong saya ya buat diri saya sendiri sebenarnya gitu. Jadi bukan buat orang lain juga gitu, buat diri saya sendiri. Sama saya juga pengen yang tadi, pengen bisanya A, pengen bisa B juga, bisa. Sama juga kayak ada di posisi itu. Enggak bukan buat untuk mematahan ada hal buat saya sendiri. Kayak gitu sih paling kalau yang apa yang bisa sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau yang kiranya tertarik atau kurang atau gimana gitu, saran dan lain-lain, silakan. Ya lebih mestinya tertarik sih, jadi kayak memahami masalah-masalah yang ada gitu, kayak oh ya ini bisa jadi ide di kedepannya gitu. Apalagi kan nanti setelah kerja praktek kan ada tugas akhir, itu kan mungkin bisa dilanjutin, bisa apa namanya, update juga gitu kan, ya ditingkatkan juga gitu. Apalagi waktu itu tuh pembimbing tuh kayak nyaranin, oh ini nih bagus nih, luas katanya, villa reservasi ini bisa ngelola kayak tamu, ngelola pembayarannya dan sebagainya nih kayaknya. Kalau misalkan semuanya kayak tadi keuangan gitu dibikinkan dalam satu, kayaknya cocok buat tugas akhir kayak gitu. Cuma kelihatannya sangat kompleks banget ya. Gitu. Jadi kayak apalagi misalkan sama satu orang gitu kan, sama saya sendiri misalkan buat tugas akhir.
Cuma kalau misalkan kayak tadi kan satu-satu kayak bertahap, misalkan di keuangan ya, di keuangan gitu itu juga tertarik lah gitu, cocok gitu tidak ada yang tidak mungkin. ya, tidak ada yang tidak mungkin Kalau sih. sekarang mah ngebayanginnya berat Berat. gitu. Cuman ketika dijalanin mah ya pelan-pelan lah, pelan-pelan teh ya gitu, bertahap. Kita kieu. Nanti juga kalau misalkan hasilnya udah keluar itu, terkadang kita tuh gak nyangka ini orang tuh bisa nyen kieu gitu. Terkadang kayak gitu. Iya. Jadi kadang gini sih, kita itu nggak bisa membuat sesuatu dengan menggabungkan semuanya Iya. langsung tiba-tiba. Ya tetap istilahnya, walaupun contoh misalkan kayak ganti rantai aja, kita nggak tiba-tiba langsung dipotong rantainya langsung dipasang, potongnya kan nggak bisa juga ya. Tetap harus dibuka bautnya dan lain-lain gitu untuk bisa memasangkan si rantai itu gitu. Jadi kadang mengerjakan sesuatu yang besar itu kita tidak bisa menyatukan semuanya tanpa kita mengerjakan part-partnya. Jadi kayak part ini yang kita kerjakan, setelah ini kita part ini kerjakan, part ini setelah selesai semuanya baru kita satukan. Jadi kadang kita nggak bisa mengerjakan sesuatu yang memang ya kayak gini lah, misalkan masnya ke kantor, ke tadi saya minta 2 langkah ke kantor, bisa nggak bisa kan. Tetap harus, kalau misalnya jalan kaki harus misalkan 1000 langkah atau 800 langkah ya gitu. Jadi kalau kemampuan kita pengen saya minta 2 langkah ya gimana pun juga nggak bisa, tetap nggak bisa. Tetap harus di angka 800 misalkan sampai 900 langkah untuk sampai ke kantor. Ya berarti kan untuk mencapai 800 langkah itu kan harus dikerjain satu-satu tuh. Satu langkah. Jadi nggak bisa langsung ke 500 sampai ke 800 bisa. Tetap harus, daripada kita diam nggak maju-maju, misalkan untuk mencapai 800 kayaknya nggak bisa ada 800 langkah, kita nggak mau, udah diam aja, kita nggak akan maju-maju ke 800 langkah, tetap aja di sana. Tapi seenggaknya walaupun kita capek atau jenuh dan lain-lain, minimal kita udah ada di 20-40 langkah dan lain-lain. Jadi kita minimal ada karya yang kita udah kerjakan. Jadi jangan sampai kita kita ambisi boleh, tapi ya kerjakan yang ringan dulu aja. Itu sih yang ada kiranya ini dari Kang Padet. Jadi terbuka juga sih, jadi termotivasi gitu. Ya ternyata nanti di kehidupan nyatanya tuh seperti ini. Jadi tahu juga dari lingkup mahasiswa, di lingkup kampus mana saya lagi ngerasakan gitu ya, wah udah penting ya beres lah gitu kan, iya beres lah. Cuman padahal ketika lulus baheula teh lamun keur misalkan teh naon dibangun atau banyak cari tahu akan lebih dari ini gitu. Menyadari teh ketika udah beres, udah lulus, makanya ayeuna ya emang sesuai pengalaman gitu ya, ente ngajarkeun atau kumaha gitu. Makanya ayeuna masih kene banyak kesempatan lah gitu. Selagi masih kene mahasiswa belum lulus, kita perbanyak kayak gini tuh perbanyak juga nanya sih. Kalau udah gini tuh nanti tuh diuraikan pulang teh, oh iya jadi bikin ide-ide gitu. Lihat daripada ayeuna tongkrong teh jelas kan. Benar tuh. Kene bermanfaat. Emang menarik sih perfilman ini, soalnya dosen pembimbing juga sampai disuruh suruh saya bikin jurnalnya gitu. Lebih mendalami lagi. Iya, lebih mendalami lagi. Saya juga kan sekarang lagi setelah laporan ini bikin jurnalnya gitu, buat mendalami tentang villa ini. Kompleks lah villa juga. Ya kita mah terbuka. Ya selagi inti nama dalam hal apapun juga kan rumusnya kayak gini, saling. Jadi jangan sampai ayeuna menguntungkan di salah satu pihak hukul gitu.
Jadi harus misalkan teh di pihak mahasiswana keuntungan naon, di pihak perusahaan keuntungan naon gitu. Jangan sampai enak di salah satu pihak kumpul untung teh. Harus saling menguntungkan gitu. Itu kemarin. Ya. Ini izin foto boleh? Boleh. Tuh. Berarti semester berapa sekarang? Semester 7. 7. Iya. Udah nyusun belum? Lagi proses ini tuh buat proposalnya. Oh, berarti tapi belum apa ngambil skripsinya belum? Ya ini Oh, lagi oh. diambil ya. Berarti Masih nyari judul. udah ngerjain skripsi. Judul ya Lagi lah, gitu. Sedang mengerjakan. sedang berarti. mengerjakan. Tapi bisa 3,5 tahun? Apa? Ya kalau dilihat sih teknik informatika ini emang ngepas gitu buat 4 tahun. Apalagi masih ada sisa 1 matkul lagi di semester genapnya nanti. Iya. Oh, jadi nanti 1 matkul diambil sama skripsi berarti 2 ya? Iya. Yang sama Kalau- mengerjakan skripsinya. Kalau misalkan skripsinya beres semester ini, berarti paling satu besok matkul lah. matkul ya. Gitu. Tapi banyak juga yang telat. Ya banyak yang telat. Tapi yang paling cepat berarti 4 tahun ya? 8 semester berarti. Ya, Apa paling ada cepat yang 4 tahun. semester ini ada yang lulus duluan nggak? Kalau semester ini kalau dilihat sih belum ada Semuanya belum. ya masih bareng-bareng. Lebih bareng-bareng lah di angkatan 21 Mei. Iya. Nggak apa-apa lah. Iya. Saya aja 11 semester. Santai. Kayak misalkan pengen lihat kila-kilanya Iya. atau yang di Cisarua, Iya. yang di sini sok poe. Bagi tujuannya positif mah. Ya. Cari tujuannya negatif mah. Mau apa gitu. Sebenarnya seru sih. Jadi kayak kalau dilihat dari segi tamu aja, kalau emang ngerti untuk apa ya pengerjaan penelitiannya sebenarnya seru sih. Banyak hal yang emang saya pengen tahu juga. Iya. Kan tamu itu kan contoh gini, ada pertanyaan misalkan golongan apa sih yang sering ke villa itu, misalkan dari segi apanya, misalkan dari segi ekonominya, apakah emang dia itu backgroundnya pas-pasan atau emang misalkan teh sederhana atau emang apa kelas atas gitu kan, sedang atau rendah gitu. Kan kepengen aja gitu lebih tahu, karena kan semuanya bisa gimana ya, bisa dimanfaatkan kalau emang udah ada silaturahminya gitu, udah ada ikatannya. Jadi kayak hubungan kita contoh misalkan kayak oh ini tuh ternyata di sananya misalkan keluarganya apa, misalkan kan kita lebih tertarik juga sih kalau, tapi kan itu emang terlalu dalam. Tapi kan ada batasan-batasan yang emang kita bisa teliti gitu. Kayak pekerjaannya apakah dia misalkan apa polisi atau misalkan tentara dan lain-lain kan gitu. Sebenarnya kita bisa mengkategorikannya lah Iya, gitu bisa. untuk tamu-tamu. Ya kita kayak gimana ya, nganggap tamu itu kayak partner liburan aja gitu. Jadi kalau emang seandainya mau liburan bisa ke kita gitu. Kita ada perlu ke bisnisnya dia juga, kita kayak membuka aja gitu. Kayak kalau emang lebih detail kemungkinan sih akses untuk link ke orang-orang yang emang gimana ya berpengaruh di bidangnya juga kemungkinan banyak sih. Iya. Gitu, kemungkinan banyak. Jadi kayak bukannya kita mau memanfaatkan jabatannya, tapi kita bakalan bertukar bisnisnya gitu. Jadi dia bisnisnya apa, dia bisanya apa, kita bisa mudah lah. Kayak kita misalkan kan nggak menutup kemungkinan kita perlu misalkan contoh dari segi bangunan misalkan apanya, misalkan kayak mesinnya dan lain-lain. Dia jualan mesinnya kan kita bisa ke sana gitu, kayak bisa memanfaatkan bisnis dia gitu. Dia liburannya ke kita beli keperluan kita ke dia gitu. Jadi bisa juga gitu kalau emang seperti kita bisa memanfaatkannya gitu, semuanya kayak bakalan enak lah.
Ya kayak sekarang misalkan di Indonesia lagi rame naturalisasi gitu. Ya kalau seandainya nggak ada data ya nggak akan bisa seperti ini. Coba kalau misalkan logika aja, gimana sih kita bisa bisa tahu yang ada hubungannya darahnya sama kita gitu. Iya. Susah gitu, bener-bener susah. Kalau emang ya gimana ya, nyarinya apakah satu-satu ditanya neneknya siapa ya, nggak akan mungkin gitu kan. Orang Belanda juga banyak ya, bener-bener susah gitu. Apakah emang mau setiap orang dites DNA semuanya, nggak akan mau. Jadi kayak dengan ilmu pengetahuan ternyata bisa gitu. Ini misalkan yang dulunya kakeknya yang ada hubungan darahnya, kalau orang tuanya udah nggak ada hubungannya sama Indonesia tapi masih bisa, misalkan kan seperti itu kan bisa di gimana ya, didetailkan sama data mah gitu, sampai sedetail itu gitu. Tapi kayak karena kita nggak bidangnya, kayak kita bingung aja gimana caranya gitu dan lain-lain liar gitu. Ya makanya kayak semua sesuatu juga harus menguasai bidangnya gitu. Kalau emang bidangnya tadi gitu ya kuasai aja sepenuhnya. Mudah-mudahan bisa gimana ya, mengangkat kita di suatu saat nanti. Ini mah jadi malah ngobrol sharing Silaturahmi lah gitu. juga. Ya tadi ge teh beli bade silaturahmi lah, mumpung ada kesempatan. Ya lu. Punten ini kemarin kayak celana pendek gitu kan, sopan walaupun di Cipanas kayak suka ngerasa gerah aja gitu, panas gitu. Karena emang beda aja Cipanas dulu sama sekarang mah emang merasa panas aja. Panas juga gitu. Segini tuh apalagi kalau misalkan kita lagi ke mana gitu ya, ke Cianjur, ke Bandung, lebih cuacanya. Itu beli badai arang mak ini orang tuh. Ngopi atau itu Atas tadi kan udah di kantin. Jadi iya tuh kawan mohon angkat. Berarti udah ini sekarang kan mulai nyusun. Ya udah mulai nyusun proposal. Jadi